Indonesia, ada nggak 3 anomali yang kembali di bulan puasa sekarang? Ada, Bran. 3 anomali ini tiap bulan puasa selalu muncul. Termasuk lu, anomali Indo. Hahaha. Berisik lu anomali tak kotak sampah. Yang setuju si kotak anomali sampah push like guys. Jangan di-push like woi, si Indo yang anomali. Makan tuh hadiah dari penonton. Mampus lu kotak. Anomali pertama, apa Indo? Yang pertama anomali jahat, yaitu kel mokel. Anomali ini sering ngajak mokel sama orang yang berpuasa. Terus yang kedua? Yang kedua anomali patipung. Anomali ini sering menggoda orang puasa di siang hari. Yang ketiga, pasti anomalinya jahat banget. Anomali ketiga anomali baik, yaitu tung sahur. Anomali yang sering membangunkan untuk sahur. Indo, Malay kalian mau pada kemana bawa-bawa koper segala? Apa sih lu gak usah kepo deh sama urusan kita? Iya kan Malay? Betul tuh Indo, dasar tua. Ala bejir, gua dikatain tua. Malay, kita mau puasa ke negara mana ya kira-kira yang seru? Guys, puasa di negara gua aja. Di negara gua puasanya cuma 11 jam saja saat musim dingin. Wah, boleh juga tuh. Daripada di kita panas mulu. Betul kan Indo? Betul banget Malay. Guys yang suka puasa push like-nya. Tapi syaratnya jika ketahuan tidak berpuasa, karena tidak ada halangan, atau ketahuan makan siang-siang bakal kena denda, dan dipenjara 2 bulan. Aduh, gimana nih Malay? Kamu kan suka banget ngajak aku mokel. Ke negara aku aja sini bro. Gak ada aturan dan puasanya cuma 9 jam aja. Woi, tunggu, gua juga mau ikut. Bang, si kotakan baik hati, terus pinter dan rajin. Aku mau ngasih hadiah buat si kotak. Idih najis, mending buat gua aja hadiahnya daripada buat si kotak sampah jelek. Weh, itu hadiah buat gua bukan buat lu. Males, lu itu jahat, gak cocok dapat hadiah dari penonton. Yang setuju si kotak jahat push like guys. Bacot lu Brans, kata penonton juga. Gua baik, gak usah di-push like guys. Gua kan baik. Ambil tuh kaca buat lu. Mending lu ngaca seberapa jahat diri lu itu. Gak usah ikut campur lu Indo. Urusin aja tuh netizen Korsel. Jangan-jangan negara lu udah kena mental. Hahaha, mampus. Bajingan lu, negara gua netizennya kuat-kuat. Gak mungkin kalah sama netizen rendahan. Banyak omong lu Indo. Woi Brans, mana hadiah gua dari penonton? Mampus lu, makan tuh hadiah 4.000 jamur dari penonton. Mau ngasih hadiah apa lagi guys? Buat si kotak dan Palestina. Kejar dia kawan-kawan, jangan sampai lolos. Brans, tolongin gua. Lu kenapa bejir? Gua mau dikeroyok sama Seabling. Brans, tangkap si rasis dongo itu. Weh, kalian ini kenapa ngejar-ngejar si Korsel? Netizen Korsel yang sosokan paling sempurna itu rasis sama negara Asia Tenggara. Betul banget tuh. Padahal muka dia aja hasil oplosan sama plastik. Emang awalnya gimana, Kor? Kok lu bisa berantem sama seluruh Asia Tenggara? Gua awalnya cuman ada masalah sama netizen Malaysia. Tapi cupu dia dibantu sama negara Asia lain. Sialan, gak usah playing victim lu. Yang bikin negara Asia marah kan lu. Segala orang Asia disama-samain kayak simpanse. Tapi kan itu, tuh aslinya cuman buat si Indo doang. Serius lu mau lawan netizen Indo? Lihat noh, Bahrain sama Brazil pernah ketar-ketir sama netizen ramah Indo. Guys, kalian pilih tim mana kalau tim Asia push like, tim Korsel komen. Negara, inilah 2 mitos khusus tentang si kotak sampah. Widih, serius Brans, gue punya mitos khusus. Guys yang suka sama gua, Komen emotai aja yang suka sama si kotak. Yang gak suka si kotak baru push like. diamlah kau, gak usah ikut campur. Brans, mitos si kotak sampah apa aja? Aku penasaran nih. Mitos pertama, katanya kalau berkata mutiara tentang si kotak bakal dapat keberuntungan. Alah hoax, gua mau coba nih. Si kotak mirip ibab bau sampah, kayak Dajjal. Jir bener coy, aku juga mau coba. Si kotak cupu, culun, lemah. Indo, ini uang jajan tambahan buat kamu. Mitos kedua, jika menyebutkan nama kotak 3 kali maka akan terkena sial. Idih, mitosnya aneh banget. Nih gua buktiin mitos ngawur itu. Kotak, 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 tuh mana gua nggak kena sial. Bejir, inilah 3 negara yang dibenci sama Bang Tahi. Bang Tahi siapa Brans? Tuh Thailand. Alamah, ke Thailand bukan Thailand lah. Sama aja Bang Tahi. Ngeyel lah kau nih, aku cium juga nih. Bercanda doang Bang, serius. Panggil aku tante jangan bang. Woi, push like, kalau kagak push like tante cium nih. Yo najis. Tante berkumis, kenapa lu gak suka sama si Malay? Tante sebelah sama si Malay. Kalau ketemuan pasti dia ngasihnya bunga sama coklat. Emangnya tante cewek apaan? Tante kan udah manis tanpa coklat pun. Ini najis, jangan fitnah lu tante berkumis. Lu mah bukan manis, tapi pahit. Tante kumis, kenapa kamu tidak suka banget sama Kamboja? Padahal dia kan tetangga kamu. Dia itu tetangga jahat, sarangnya judol. Abis itu dia ngeklaim tanah deket kuil bersejarah gua yang ada di perbatasan. Terus kalau sama Bang Korea? Sebenarnya tante nggak ada masalah sama Korea. Cuman tante gak suka dia itu sok cantik. Padahal cantikan tante.
Loh, kamu kenapa sedih, Indo? Bentar lagi kan mau bulan puasa, aku kangen ditemenin Tung sahur kayak bulan puasa kemarin. Emangnya Tung sahur nggak bakal balik lagi, Indo? Nggak tahu aku Brans, tapi kayaknya nggak bakal balik lagi deh sekarang, bukan era Tung sahur lagi. Indo, lihat ini Tung sahur udah balik lagi buat nemenin kita bulan puasa sekarang. Serius kamu Brans? Aku cek dulu lah di Tok. Wih beneran lah Bran, Tung sahur bakal balik lagi di bulan puasa sekarang asik, bakal seru lagi dong. Betul banget, Indo. Bulan puasa sekarang harus rame dan seru bareng. Tung sahur versi upgrade. Yang kangen sama Tung juga push like, guys. Lah, si Indo lagi ngapain itu? Woi Indo, kamu lagi ngapain sih? Ini Brans, aku lagi latihan buat persiapan nanti. Tumben amat latihan lari, biasanya juga latihan mati. Rebahan seharian di kasur. Emangnya kamu lagi persiapan apa sih? Persiapan buat bulan puasa Brans. Lah, mau puasa ngapain olahraga lari jir? Kayak mau balapan aja. Bulan puasa kan emang suka balapan sama member sebelah rebutan takjil. Kirain kenapa Jir? Ternyata buat balapan sama member sebelah. Yang suka sama bulan puasa mana nih, coba push like-nya. Woi member sebelah, sisainlah takjilnya buat member yang ngadain event. Jangan mentang-mentang member kita lagi di fase malas, lapar, haus, dan kalian ambil momen itu buat borong takjil. Negara, ternyata 4 negara ini takut sama angka-angka tertentu. Serius Bran sialan. Hahaha. Sama angka aja takut dasar negara cupu. Bacot lu anomali kotak. Lu yang cupu mah. Yang setuju si kotak cupu like, guys. Gak bakal ada yang like. Penonton juga kan cupu. Mama Rika, kenapa kamu takut sama nomor 666? Nomor itu di negara gue sering dikaitan dengan nomor iblis. Ci, iblis kok takut sama iblis? Kamu juga Bang Korsel, kenapa bisa takut sama nomor 4? Anu Brans, nomor 4 di negara gua bunyinya seperti kata mati. Jadi nomor 4 di negara gua sering gak kepake. What? Si Indo pun ada. Woi Indo, katanya kamu takut sama angka 13. Benarkah? Mitos itu Brans, ada yang percaya, ada juga yang enggak percaya. Katanya angka 13 pengaruh dari budaya barat yang dianggap angka sial. Kalau kalian percaya apa enggak, guys? Tulis di komentar. Voi Malaysia! Apalah kau nih manggil-manggil? At least negara gua nggak suka klaim budaya negara lain. Mau main at least-an? Oke, fine. At least negara gua tertata rapi nggak kayak lu berantakan. At least negara gua kaya dengan sumber daya alam. At least polusi di negara gua lebih baik daripada lu. At least laut di negara gua lebih luas daripada lu. At least infrastruktur jalan negara gua lebih terawat daripada lu. At least negara gua nggak pernah pencucian uang. At least korupsi di negara gua nggak lebih parah dari lu. At least negara gua terkenal sopan santun. At least setidaknya negara gua nggak ber-IQ setara dengan gorila. Loh, IQ gua gak setara sama gorila. Lah baper, lu yang mulai duluan di. Bacot lu tukang klaim. Weh, udah woi, malah pada berantem. Sini lu maju kalau berani. Awas lu Brans gak usah halangin gua. Guys yang dukung Indo push like, yang dukung Malay subscribe.